Indonesia sungguh berani guys. Bukan sahaja lantang bersuara mengenai isu Palestina, tapi Indonesia juga bertindak untuk membantu Palestina dari segi perubatan, makanan dan sebagainya guys, dengan menggunakan kapal rumah sakit yang terbesar di Indonesia guys. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. Adalah Mustafa. Apa khabar anda semua? Semoga anda berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki guys. Okay guys, terima kasih kerana sudi mengunjungi channel ini untuk melihat video-video reaksi daripada aku guys. Okay guys, kali ini aku nak membuat reaksi berkenaan update pertahanan Indonesia guys, iaitu bertajuk setelah tanker kapal perang Indonesia lewati Laut Merah bawa bantuan guys. Terbaik guys. Video ini adalah daripada channel Auto Popular ID guys. Okey, menurut channel ini dikabarkan negara Indonesia kembali mengirimkan bantuan logistik dan obat-obatan untuk keperluan warga sipil di Palestina guys. Bantuan tersebut tentu menjadi bantuan persaudaraan bagi Indonesia dan Palestina di tengah-tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah guys. Selain itu, bantuan kemanusiaan tersebut tetap dikawal oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia iaitu Prabowo Subianto dengan mengisytiharkan agar para pasukan yang membawa bantuan kemanusiaan tersebut tetap berhati-hati melewati Laut Merah guys. Terbaik guys, Prabowo Subianto, jasa beliau dalam pertahanan sungguh terbaik guys. Semoga beliau sukses menjadi Presiden Indonesia guys di masa akan datang guys. Okay guys, tanpa berlengah masa lagi, mari mula mereaksi video menarik ini bersama-sama aku. Kita mulakan dengan 1, 2, 3. Mereka akan berangkat selama 15 hari. Prabowo. Ini yang apa tu? Pesawat. Dikabarkan negara Indonesia kembali mengirimkan bantuan guys. Logistik dan obat-obatan untuk keperluan warga sipil di Palestina. Bantuan itu tentu menjadi bantuan persaudaraan bagi Indonesia dan Palestina di tengah-tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu, bantuan kemanusiaan tersebut tetap dikawal oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan mengisyaratkan agar pasukan yang membawa bantuan kemanusiaan itu tetap berhati-hati melewati Laut Merah. Mereka akan berangkat selama 15 hari. Seperti yang kita ketahui, jika kondisi Laut Merah kini sedang tidak aman. Soalnya setelah aksi blokade yang dilancarkan oleh kelompok Houthi di sana membuat beberapa negara seperti Amerika dan Inggris mengerahkan kapal perang mereka ke Timur Tengah. Tentu ini cukup berbahaya bagi kapal Indonesia jika memasuki Laut Merah. Gak cuma dari kelompok Houthi aja, tapi dari kapal-kapal perang Amerika, Inggris, dan negara-negara lainnya juga berpotensi melancarkan serangan ke kapal Indonesia. Apalagi kapal yang digunakan untuk membawa pasukan bantuan ke Palestina adalah KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kapal ini dirancang oleh PT PAL Indonesia untuk menjadi kapal bantu rumah sakit dan dioperasikan oleh Angkatan Laut Indonesia. Dengan rancangannya itu, tentu kapal ini sama sekali nggak memiliki persenjataan untuk melindungi diri dari serangan kelompok Houthi maupun kapal-kapal perang negara-negara lain di Laut Merah. Makanya pengiriman bantuan kemanusiaan yang menggunakan kapal bantu rumah sakit dikawal dengan 214 prajurit TNI Angkatan Laut serta 40 pasukan khusus Indonesia untuk menjaga kapal dari potensi ancaman yang terjadi di Laut Merah. Gak hanya itu, Komandan Angkatan Laut Indonesia juga sudah berkoordinasi dengan Satuan Pengamanan Combined Task Force untuk menjaga kapal Indonesia menuju ke perairan Laut Merah. Dengan begitu, besar kemungkinan kapal bantuan rumah sakit milik Indonesia bakal aman sampai kembali ke pangkalan Angkatan Laut. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia mengerahkan kapal bantu rumah sakit yang notabene nggak memiliki persenjataan? Kapal bantu rumah sakit ini membawa 200 ton bantuan kemanusiaan yang berisikan kebutuhan pokok seperti bahan makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, pakaian wanita, susu, hingga tenda lapangan.
Selain itu, bantuan tersebut juga meliputi perlengkapan kebersihan, air mineral, perlengkapan ibadah, dan lain sebagainya. Tentu kapal ini cukup mumpuni untuk membawa muatan sebanyak itu. Soalnya kan kapalnya bisa membawa beban hingga seberat 7.000 ton lebih. Gak cuman itu, dengan pasukan yang dibawa sebanyak 214 prajurit, tentu KRI Dr. Rajiman mampu membawanya. Soalnya kapal ini diklaim bisa membawa pasukan sebanyak 643 personel ke beberapa wilayah. Kapal bantu rumah sakit ini juga bisa menjangkau wilayah meskipun berjarak 19.000 km dari Indonesia. Tapi sebenarnya itu semua bukan jadi alasan utama yang membuat KRI Dr. Rajiman dipilih untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Palestina. KRI Dr. Rajiman 992. Seperti yang kita tahu ya, kondisi Laut Merah sekarang kan benar-benar sensitif dan berbahaya. Bahkan pergerakan kapal militer negara-negara Timur Tengah ke perairan Laut Merah bisa memicu peperangan yang lebih besar lagi. Nah, bayangin jika Indonesia mengerahkan kapal perusak ataupun kapal perang lainnya, tentu ini cukup berbahaya, bahkan bisa memicu ketegangan antara Israel dan Indonesia. Bahkan kemungkinan terburuknya beberapa negara seperti Amerika Serikat dan juga Inggris akan bermasalah dengan Indonesia. 3, 2, 1, tembak. Makanya dengan mengerahkan kapal yang sama sekali nggak membawa persenjataan, tentu nggak akan memicu konflik yang lebih besar. Apalagi kapal Indonesia berlayar ke Laut Merah semata-mata untuk mengirimkan bantuan ke Palestina, bukan untuk berperang. Selain itu, jika memungkinkan, kapal bantu rumah sakit ini akan membantu meringankan beban bagi warga sipil di wilayah Gaza. Soalnya dikabarkan rumah sakit di Gaza telah diserang dan membuat rumah sakit mereka nggak bisa dipakai lagi. Nah, dengan hadirnya KRI Dr. Rajiman, warga sipil Palestina bisa diberikan pertolongan jika terdampak oleh serangan-serangan yang diluncurkan Israel. Itu karena kapal bantu rumah sakit ini memiliki fasilitas kesehatan yang setara dengan fasilitas rumah sakit tipe C. Gak tanggung-tanggung, kapal ini dibekali fasilitas seperti ruang radiologi, ruang operasi atau bedah, ruang pos operasi, dan juga ruang isolasi. Selain itu, KRI Dr. Rajiman juga menyediakan ruang perawatan, ruang bayi, ruang bersalin, ruang periksa, ruang UGD, ICU, HCU, laboratorium, serta lengkap, ruang guys. mayat. Selain itu, kapal bantu rumah sakit ini juga dilengkapi peralatan rumah sakit seperti X-ray stationary, CT scan, C-arm, panoramik, Modern, guys. cephalometric dental X-ray, digital radiography system, dan beberapa alat rumah sakit lainnya. Setidaknya bantuan ini sudah yang ketiga kalinya dikirim oleh Indonesia untuk warga kali Palestina. ketiga, guys. Tapi bantuan ini menjadi yang pertama yang dikirim melalui jalur darat. Soalnya sebelumnya bantuan yang dikirimkan melalui jalur udara dan dilepaskan langsung oleh Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo. Setidaknya 2 pesawat kargo C-130 Hercules dikerahkan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Timur Tengah. Sebenarnya negara Indonesia nggak hanya memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina, tapi Indonesia juga menjadi negara yang cukup getol dalam membela kemerdekaan Palestina. Terbukti di masa kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau masih tetap menempatkan Indonesia sebagai pendukung kemerdekaan Palestina pada saat perang di Gaza kembali berkecamuk. Bahkan di masa kepemimpinan SBY, beliau pernah mengecam tindakan Israel yang melancarkan serangan ke wilayah Gaza. All effort must be made to ensure the global average temperatures do not exceed. Bahkan setelah estafet pemerintahan dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia masih berdiri di pihak Palestina. Buktinya ketika peperangan antara Israel dan kelompok Hamas pecah, Presiden Indonesia langsung memberikan pernyataan keprihatinannya terhadap kondisi warga Palestina di Timur Tengah.
Selain itu, Presiden Indonesia pun mengecam tindakan Israel yang melancarkan serangan membabi buta yang melenyapkan ribuan nyawa warga sipil di Gaza. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari. Belum merasa puas, Indonesia kembali menyuarakan kemerdekaan Palestina dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam di Riyadh, Arab Saudi. Pada pertemuan itu, Presiden Indonesia menegaskan ke seluruh pemimpin negara-negara yang hadir bahwa Organisasi Kerjasama Islam harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh dan semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Gak cuma itu, pada pertemuan tersebut Presiden Indonesia juga memberikan pernyataan-pernyataan atas keprihatinannya terhadap warga Palestina yang terdampak akibat serangan Israel. Dan OKI harus mampu menghasilkan hal-hal yang konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. Perjuangan Indonesia membela Palestina bahkan ditunjukkan di hadapan pemimpin negara sekutu Israel, yaitu Amerika Serikat. Dukungan tersebut ditegaskan dalam pertemuan Presiden Indonesia dengan Joe Biden di Gedung Putih yang bertempat di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Indonesia mendesak agar Amerika juga turut andil untuk mengakhiri kekejaman yang terjadi di Gaza. Soalnya seperti yang kita ketahui, Amerika menjadi negara yang cukup berpengaruh di eskalasi global. Today we're talking about taking our relationship to launching the highest. Selain Presiden, Menteri Luar Negeri juga menyuarakan kemerdekaan Palestina dalam pertemuan PBB. Menteri Luar Negeri Indonesia dengan tegas mengatakan di agenda pertemuan PBB bahwa Indonesia sangat mengecam tindakan Israel. Beliau juga meminta agar Dewan Keamanan PBB bergerak cepat untuk menghentikan konflik di Timur Tengah agar korban yang berjatuhan gak semakin besar. Excellencies, dear colleagues, today I'm wearing... Tidak hanya dari pernyataannya, Menteri Luar Negeri Indonesia juga memperlihatkan sikapnya yang begitu mengkritik tindakan Israel di jalur Gaza. Terbukti pada saat Duta Besar Israel berpidato dalam pertemuan PBB, beberapa peserta termasuk Menteri Luar Negeri Indonesia memilih untuk walk out dari pertemuan tersebut. Tentu ini menunjukkan sebegitu berpihaknya Indonesia pada Palestina. Indonesia. While my delegation are wearing different traditional. Kemungkinan terbesar kenapa Indonesia begitu keras mendukung Palestina disebabkan catatan sejarah yang membuat Palestina berjasa bagi Indonesia. Soalnya Palestina menjadi salah satu pendukung awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bahkan di era itu, pemimpin tertinggi Dewan Palestina sangat berjasa meningkatkan pengakuan negara-negara Arab lainnya terhadap Indonesia sehingga negara ini bisa meraih kemerdekaannya. Gak cuma itu aja, solidaritas sesama muslim juga menjadi pendorong Indonesia untuk membela saudara-saudaranya di Palestina. Begitu guys, prihatinnya Republik Indonesia terhadap Palestina guys. Hebatnya Indonesia memberi bantuan makanan, perubatan dan sebagainya kepada Palestina dengan menggunakan kapal rumah sakit yang terbesar di Indonesia guys. Memang Indonesia sungguh berani guys. Bukan sahaja lantang bersuara mengenai isu Palestina, tapi Indonesia juga bertindak untuk membantu Palestina dari segi perubatan, makanan dan sebagainya guys. Dengan adanya kapal rumah sakit tersebut, Indonesia menggunakan semua kemudahan tersebut untuk membantu Indonesia guys. Di mana kapal tersebut juga dapat memberi bantuan perubatan kerana mempunyai peralatan moden seperti bedah, X-ray dan sebagainya lah, peralatan canggih untuk membantu rakyat Palestina, di mana di Palestina hampir semua rumah sakit telah dimusnahkan dalam peperangan. Okey guys, Presiden Pak Jokowi juga telah berjumpa dengan Presiden Amerika dan juga negara-negara Arab dan menyeru agar menggunakan segala kekuatan yang ada untuk membantu Palestina guys. Indonesia sendiri telah membuktikan bahawa Indonesia bersungguh-sungguh untuk membantu Palestina. Sungguh hebat guys, Presiden Pak Jokowi dan juga Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo yang bakal menjadi Presiden Indonesia. Okay guys, sampai situ sajalah reaksi aku kali ini guys. Jangan lupa subscribe channel aku, like, komen dan share, dan juga jangan lupa tekan tombol loceng guys. Kita jumpa lagi di hari lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.